Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Fazri Andika Putra, 191010 137. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur penanganan perkara pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99, Undang-Undang Cipta Kerja. Indonesia sebagai negara dengan perekonomian yang terus berkembang membutuhkan sistem hukum yang mampu menjamin iklim usaha yang sehat. Salah satu instrumen penting dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini lahir untuk mencegah adanya pelaku usaha yang memonopoli pasar, melakukan kartel atau menyalahgunakan posisi dominannya, sehingga menghambat pelaku usaha kecil, menengah, bahkan merugikan konsumen. Namun perjalanannya banyak menilai bahwa penerapan undang-undang ini masih menghadapi kendala, terutama dari segi efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dilakukan revisi dan penyempurnaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Perubahan tersebut terutama berfokus pada yaitu satu, penyederhanaan prosedur penegakan hukum, peralihan sanksi pidana menjadi sanksi administratif, penguatan kelembagaan dan kewenangan KPPU. 2. Ada tahapan prosedur penanganan perkara, yaitu penerimaan laporan dan penelitian awal. Proses penanganan perkara dimulai dari adanya laporan atau informasi terkait dugaan pelanggaran. Laporan ini bisa datang dari masyarakat, pelaku usaha yang merasa dirugikan, atau dari inisiatif KPPU sendiri. KPPU kemudian melakukan penelitian awal untuk memastikan, yaitu apakah kasus tersebut termasuk dalam lingkup pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99, apakah terdapat bukti permulaan yang cukup untuk ditindaklanjuti. Jika laporan dinyatakan layak, maka kasus ini naik ke tahap penyelidikan. Dan penyelidikan ada beberapa tahap. Pada tahap ini KPPU mulai bekerja dalam dan tim menyelidik mengumpulkan bukti beberapa dokumen, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan ahli serta data-data lain yang mendukung adanya dugaan pelanggaran. KPPU juga berhak memanggil pihak terlapor maupun pihak lain yang dianggap mengetahui perkara. Jika pihak yang dipanggil tidak hadir, KPPU dapat meminta bantuan kepolisian untuk menghadirkan mereka. Hasil dari penyelidikan ini dituangkan dalam dokumen resmi yang disebut Laporan Dugaan Pelanggaran (LPD). Pemeriksaan pendahuluan, yaitu setelah LPD selesai kasus masuk ke tahap pemeriksaan pendahuluan di hadapan Majelis Komisi KPPU. Pemeriksaan ini bersifat terbuka untuk umum agar ada transparansi. Di sini terlapor diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan. Majelis Komisi menilai apakah bukti yang
ada cukup kuat. Jika bukti dianggap cukup, maka perkara dilanjutkan ke pemeriksaan lanjutan. Jika tidak, perkara dihentikan. Pemeriksaan lanjutan itu adalah pemeriksaan yang mirip dengan persidangan di pengadilan, meskipun dilakukan di lingkungan KPPU, yaitu bukti diperdalam, saksi-saksi dan ahli dihadirkan, pihak terlapor diberi hak penuh untuk membela diri. Proses ini dilakukan secara berimbang untuk menjaga asas keadilan dan transparansi. Putusan Majelis Komisi yaitu setelah pemeriksaan selesai, Majelis Komisi akan menjatuhkan putusan. Putusan ini bisa berupa menyatakan terlapor tidak dapat terbukti melakukan pelanggaran, menyatakan terlapor terbukti bersalah, dan menjatuhkan sanksi administratif. 3. Jenis sanksi pasca Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu salah satu perubahan besar yang dibawa oleh Undang-Undang Cipta Kerja adalah penghapusan sanksi pidana dalam kasus pelanggaran persaingan usaha. Sebelumnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memuat sanksi pidana bagi pelanggar. Namun hal ini dinilai kurang efektif, lambat, dan tidak memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, kini fokusnya beralih pada sanksi administratif yang langsung dijatuhkan oleh KPPU. Jenis sanksi administratif ada 3, yaitu perintah penghentian kegiatan usaha tertentu, perintah untuk membatalkan perjanjian yang melanggar hukum, denda administratif yang besarnya cukup signifikan, yaitu maksimal 50% dari laba bersih atau 10% dari penjualan selama periode tertentu. Terus ada juga upaya hukum pasca putusan, yaitu perubahan lain yang penting adalah soal upaya hukum. Sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, keberatan terhadap putusan KPPU diajukan ke pengadilan negeri. Setelah Undang-Undang Cipta Kerja, keberatan diajukan ke pengadilan niaga. Mengapa ke pengadilan niaga? Karena pengadilan ini sudah terbiasa menangani sengketa ekonomi dan bisnis, sehingga dianggap lebih kompeten dan efisien. Jika pihak yang kalah masih tidak puas, mereka akan bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. 5. Ada juga kewenangan baru KPPU. Undang-Undang Cipta Kerja juga memperkuat kewenangan KPPU, yaitu ada 3. KPPU kini lebih diakui sebagai lembaga independen. KPPU berhak meminta bantuan kepolisian untuk pemanggilan paksa. KPPU dapat langsung menjatuhkan denda administratif tanpa menunggu putusan panggilan. Ada beberapa contoh kasus nyata agar lebih mudah dipahami. Misalnya, ada 2 perusahaan di sektor makanan yang bersepakat menentukan harga produk mie instan secara bersama-sama. Akibatnya, harga di pasar menjadi tidak wajar dan merugikan konsumen. Jika kasus ini dilaporkan ke KPPU, yaitu laporan masuk, dilakukan penelitian awal, investigasi menemukan bukti adanya komunikasi antar perusahaan soal penetapan harga. Terus ada juga masuk pemeriksaan pendahuluan cukup dengan barang bukti. Terus ada juga pemeriksaan lanjutan, sanksi ahli ekonomi dihadirkan untuk menjelaskan dampak kartel. Perusahaan terbukti melakukan pelanggaran dan dijatuhi denda 10% dari total penjualan selama setahun.
Dengan model ini proses lebih cepat dibandingkan jalur pidana dan efek jera tetap tercapai karena dendanya sangat besar. Ada juga alur proses yang ketujuh, yaitu alur proses singkat laporan inisiatif KPPU, penelitian, penyelidikan, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan lanjutan, putusan KPPU, upaya hukum, keberatan ke pengadilan niaga, ke kasasi Mahkamah Agung. Perubahan prosedur ini membawa beberapa implikasi penting, yaitu 1. Efisiensi lebih tinggi, kasus bisa selesai lebih cepat tanpa harus melalui prosesnya pidana yang panjang. 2. Kepastian hukum lebih terjamin, pelaku usaha tahu apa konsekuensi hukum jika melanggar. Yang ketiga, kekuatan KPPU semakin besar. Lembaga ini kini benar-benar menjadi garda terdepan pengawas persaingan usaha. Sanksi lebih realistis, denda besar bisa menimbulkan efek jera tanpa harus memanjakan pelaku usaha. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa prosedur penanganan perkara pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pasca Undang-Undang Cipta Kerja mengalami transformasi yang cukup besar. Fokusnya bukan lagi pada pidana, melainkan pada penegakan administratif yang cepat, tegas, dan memberikan kepastian hukum. Ya, itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan kata-kata saya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.